Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2031-2032. Setelah Jasper meninggalkan rumah teh, dia langsung pulang. Hari semakin larut, jadi dia mengira Wendy sudah tertidur, tapi sesampainya di rumah dia melihat lampu masih menyala. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki rumah, menatap cahaya terang dengan bingung. Di masa lalu, lampu utama akan dimatikan dan hanya lampu malam yang tersisa untuknya. Namun, mengapa hari ini begitu cerah? Terdengar suara berderak dari dapur, dan semakin Jasper memikirkannya, dia menjadi semakin curiga. Saat dia berjalan ke pintu dapur, dia melihat sosok yang sibuk di depannya. Wendy mengenakan celemek dan bersandar di dinding untuk menopang tubuhnya saat memasak. Pada saat yang sama, dia bisa mencium bau buah pir. Jasper tahu bahwa Wendy sedang memasak ini untuknya. "Kamu sudah tertidur, jadi mengapa kamu masih bangun terlambat?" Dia mendorong membuka pintu dan masuk. Wendy tidak menyangka dia akan kembali begitu cepat, jadi suara yang tiba-tiba mengejutkannya. Sekarang, dia benar-benar terjaga. "Mengapa tidak ada suara ketika kamu kembali?" Dia menepuk dadanya dan menatapnya dengan marah. Jasper tersenyum dan mengira itu karena dia tertidur, tetapi tentu saja, dia tidak akan berdebat dengan Wendy tentang masalah ini. "Jangan berdiri di sana, datang dan rasakan. Ini sup pir rebus. Anda juga bisa makan buah pir. Saya mendengar bahwa ini baik untuk organ dalam Anda dan juga dapat menghilangkan rasa lelah. Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi itu pasti lebih baik daripada minum obat sepanjang waktu." Wendy membuka panci saat dia berbicara, memperlihatkan mangkuk putih. Di dalam mangkuk ada buah pir utuh dengan inti kosong. Inti buah pir telah digali. Baunya sangat enak dan ada bau buah yang kuat di udara. "Apakah kamu ingin mencoba beberapa?" tanya Wendy sambil mengedipkan matanya. Wendy bekerja sangat keras untuk membuat ini, tentu saja, Jasper tidak akan mengecewakannya. Selain itu, suasana hangat seperti ini juga menyenangkan. Jasper mengambil sendok untuk digigit dan ternyata cukup enak. "Ini baik, Anda juga harus memilikinya." Wendy membungkuk, tetapi tubuhnya berhenti sebentar. Dia mencium aroma kamelia dari tubuh Jasper dan segera menyadari bahwa pemilik pemakainya pasti seorang wanita. "Jasper, kamu pergi menemui siapa?" Pertanyaan mendadak itu membuat Jasper membeku. "Tidak ada. Aku hanya pergi menemui 2 teman." Jasper takut Wendy akan berpikir berlebihan, jadi dia berbicara dengan sangat samar. "Kalau begitu sepertinya itu teman wanita. Saya bertanya-tanya mengapa aroma parfum kamelia ini begitu kuat." Wendy sepertinya mengatakan itu secara tidak sengaja sambil membersihkan piring. Jasper menyentuh dahinya. Terlepas dari penampilannya yang tidak peduli, dia mungkin menganalisis setiap kalimat yang Jasper katakan dengan telinganya tertusuk saat ini. Jasper tidak punya pilihan selain menceritakan semua yang terjadi malam ini. Negosiasi. "Jadi ketika Anda melihat Soros pagi ini, dia datang untuk bernegosiasi." Jasper mengangguk. "Bagus jika Tuan Brown ada. Pergi mandi dan istirahat yang baik sekarang. Masih ada hal-hal yang harus Anda tangani besok." Jasper mengangguk setuju. Setelah kembali ke kamar, pikirannya penuh dengan pertarungannya dengan Soros hari itu. Dia bisa merasakan bahwa lawan memaksanya ke jalan buntu. Jika bukan karena bantuan 2 orang lainnya hari itu, dia tidak tahu siapa yang akhirnya menang. Jasper tertidur di tempat tidur setelah beberapa saat. Keesokan paginya, Wendy sudah tidak ada lagi. Sepertinya dia pergi bekerja. Kalau dipikir-pikir, Wendy adalah orang yang tidak suka terikat dengan orang lain. Oleh karena itu normal baginya untuk pergi bekerja lebih awal. Jasper mandi dan pergi ke jalan utama. Dari sudut matanya, dia melihat sosok Soros menyambutnya dari tidak jauh. Jasper sedikit terkejut melihatnya, jadi dia berinisiatif berjalan di depannya. "Kebetulan sekali, aku baru saja pergi jalan-jalan, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu." Soros berjalan ke arahnya dan berkata. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Jasper menganggap cerita itu konyol. Ada sangat sedikit rumah untuk disewa di dekatnya.
Jadi jika Jasper bisa bertemu dengannya di sini, itu berarti Soros sudah lama berada di sini. Ini memang kebetulan. Saya mendengar bahwa Tuan Soros datang ke Summerland dengan misi kali ini. Mengapa Anda tidak menyebutkannya sebelumnya? Soros mengangkat alisnya dan menatap Jasper. Aku di sini hari ini hanya untuk berbicara denganmu tentang ini, Jasper. Kami hanya melakukan negosiasi ini karena Anda. Anda adalah protagonis di baliknya. Jasper mencibir dengan jijik dan menatap Soros. Itu pujian yang bagus, tapi apa pendapatmu tentang masalah ini? Anda mungkin orang terakhir yang ingin saya menginjakkan kaki di Amerika Serikat, kan? Apa yang mereka berdua lakukan sekarang adalah dangkal, sementara kebencian terhadap satu sama lain di hati mereka adalah nyata. Ini terutama berlaku untuk Soros. Setelah pertempuran pasar saham Amerika Serikat, mereka saling merusak pemandangan. Soros telah menyebabkan Harbor Stocks jatuh ke dalam kekacauan dan orang-orang di pasar saham Amerika Serikat juga membenci Jasper. Alhasil, posisi keduanya nyaris sama. Lain, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jika Anda datang ke Amerika Serikat, kami akan menyambut Anda dengan tangan terbuka, tetapi tentu saja dengan cara yang berbeda. Tentu saja, jika Anda menjadi warga negara Amerika Serikat, perlakuan Anda akan sangat berbeda dari sekarang. Pada saat itu, jalan Anda di masa depan pasti akan lebih mulus daripada sekarang. Jasper mencibir setelah mendengar itu. Hanya orang-orang ini yang bisa mengatakan sesuatu yang absurd seperti mengubah kebangsaan. Di mata kelompok pengusaha ini, kepentingan berada di atas segalanya. Selama mereka punya uang, mereka bisa membeli banyak hal, termasuk seseorang. Kurasa aku harus mengecewakanmu, Tuan Soros. Kamu bahkan tidak perlu memikirkan hal konyol seperti aku mengubah kewarganegaraanku. Selain itu, Summerland 100 kali lebih baik dari Amerika Serikat. Anda mengatakan masa depan akan lebih mulus daripada sekarang, saya pikir itu lelucon yang lengkap. Hegemon dunia di masa depan, Jasper tertawa kecil. Tidak ada yang akan tahu siapa itu. Mata Jasper menyala dan kata-katanya menusuk. Pada saat itu, aura di sekelilingnya meledak mendominasi seperti naga tersembunyi yang akan meledak di langit. Ini adalah pertama kalinya Soros mendengar retorika absurd seperti itu. Sudut bibirnya berkedut saat dia mencibir dengan keras, lain, ini adalah abad baru. Apakah Anda masih percaya pada cara-cara lama dalam melakukan sesuatu? Orang harus berubah, jika tidak, mereka akan berakhir dengan nasib yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Jasper tahu apa yang dia maksud dan menatapnya dengan tangan terbuka. Siapa peduli? Soros, menurutmu berapa lama kamu bisa berlarian meneror semua orang? Sejujurnya, aku tidak sabar untuk melihat hari di mana kamu menangis. Jasper tidak memberi pihak lain kesempatan untuk berbicara kembali. Dia segera menoleh dan bersiap untuk pergi. Soros memiliki wajah muram. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, lain, lebih baik kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Jasper mengabaikannya. Dia kemudian masuk ke mobil yang telah menunggunya untuk waktu yang lama, melambaikan tangannya dengan hati-hati, dan melesat pergi. Jika Soros ingin datang ke Summerland untuk menunjukkan gengsinya, Jasper tidak akan memberinya muka. Melihat bayangan mobil di kejauhan, Soros menekan emosinya, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Maaf, aku tidak bisa menyelesaikan tugasmu. Setelah mendengar ini, pihak lain tidak terkejut. Itu normal. Jasper adalah seorang pengusaha yang memenuhi syarat dan juga seorang pria dari Summerland dengan semangat yang mulia. Saya meminta Anda untuk pergi untuk menguji yayasannya. Sekarang Anda bisa pergi dan bertemu Paulsen dan Ford. Mata Soros sedikit tenggelam dan menjawab. Tentu, setelah dia menutup telepon, Soros kesulitan menenangkan diri. Dia bisa dianggap sebagai hegemon bahkan di Wall Street tempat para elit berkumpul. Pada akhirnya, ia dipertemukan dengan seorang Pang Summerland yang berasal dari negara berkembang. Meskipun ini adalah hasil terbaik, di matanya, ini adalah penghinaan besar baginya. Sekarang, dia masih harus bernegosiasi dengan Jasper, yang menyebabkan api kemarahan muncul di hati Soros. Lain, kita akan menunggu dan melihat. Asteris pada saat ini, Jasper sudah berdiri di pintu kamar pribadi di sebuah hotel. Setelah membuka pintu, dia melihat Brown yang lumpuh sedang duduk di dekat jendela dengan Celine berdiri di sampingnya.
Anda di sini. Brown yang lumpuh menatapnya dan berkata, "Ya, aku bertemu Soros dalam perjalanan ke sini." Setelah Jasper selesai berbicara, Brown yang lumpuh memberinya senyum penuh arti. Kemampuan orang ini dalam menjalankan tugas cukup luar biasa. Dia tidak melewatkan tugas yang diberikan kepadanya oleh atasan sama sekali. Jasper menyadari bahwa ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya dan langsung menyadari apa itu. Senang bisa membuat Amerika Serikat mundur ke titik ini. Meskipun terlihat seperti seri, kami sebenarnya memperoleh beberapa manfaat. Brown yang lumpuh mendorong kursi rodanya dan berbalik untuk menyerahkan beberapa dokumen kepada Jasper. Ini adalah data para pihak setelah perang keuangan antara kedua negara. Menurut data, kami memenangkan sedikit. Jasper membolak-balik dokumen dan memindai data. Brown dan Celine yang lumpuh juga berkontribusi dalam hal ini. Lalu, Tuan Brown, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, atau apa syaratnya? Tanya Jasper. Brown yang lumpuh tertawa dan melihat keluar jendela. Kelompok orang itu hanya takut kamu akan masuk ke pasar Amerika Serikat lagi, tapi mereka juga berharap kamu akan masuk, tapi jangan sekarang. Setelah mendengar itu, Jasper langsung mengerti. Mereka akan membatasi waktu saya memasuki pasar. Tepat sekali. Brown yang lumpuh telah lama memahami taktik mereka karena mereka selalu melakukan hal yang sama. Begitu dia mengatakan itu, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang wanita secantik Celine masuk dengan cepat. Meskipun dia berjalan sangat cepat, dia tetap anggun. "Jack." Wanita itu berjalan lurus ke arah Jasper, matanya dipenuhi kerinduan. "Anna, kenapa kamu di sini?" Jasper tidak menyangka Anna tiba-tiba muncul di sini saat ini. "Saya memintanya untuk datang," kata Brown yang lumpuh tiba-tiba. "Saya memberitahu petinggi bahwa kami perlu menjelaskan apa yang terjadi di Harbor City. Kali ini, Harbor Stocks yang paling menderita. Karena Anna adalah seorang law, identitasnya sempurna." Jasper juga bisa menebak apa yang dimaksud Brown yang pincang dengan ini. Artinya status Anna tidak terlalu tinggi atau rendah, jadi dia akan tepat sebagai negosiator dan saksi. "Jasper, lama tidak bertemu." Anna langsung memeluk Jasper. Jasper diliputi oleh aroma manis, dan dia jelas masih sedikit terpana. Masuk akal bahwa pada kesempatan seperti itu, Anna akan selalu menjadi bangsawan dan anggun. Jadi sekarang, mengapa dia, ketika Jasper melirik Celine di sebelahnya, dia melihat lengan Celine terlipat di dadanya dan kepalanya menoleh ke samping seolah dia tidak ingin melihatnya. Dengan itu, Jasper sepertinya mengerti semuanya. Jasper memegangi kepalanya dan merasakan sakit kepala datang. Jelas, orang paling berkuasa di dunia bisnis sangat buruk dalam berurusan dengan hal semacam ini. Brown yang lumpuh melangkah ke samping dengan senyum di sudut mulutnya. Dia diam-diam menonton adegan ini di mana keheningan lebih ekspresif daripada kata-kata yang diucapkan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.